Oke guys, kembali di podcast Serba Serbi Gen Z. Kita kedatangan tamu yaitu seorang siswa SMK yang katanya suka main game, introvert dan nonchalant. Oke, selamat pagi Fahri Rama. Oke, selamat pagi juga Ardian. Di kesempatan kali ini tuh kita mau ngobrolin apa sih gitu? Ngobrolin tentang kita sebagai seorang yang emang disibukkan sama kegiatan belajar gitu kan. Kita emang kegiatannya sehari-hari belajar. Tapi buat kita belajar itu sangat membosankan ya. Bener banget sih, belajar tuh emang bosenin banget sih. Dan emang Gen Z sekarang itu kadang belajar cuman beberapa menit belajar, tapi suka apa ya, cari reward dan pleasure yang lebih lama daripada si belajarnya itu sendiri gitu. Karena apalagi kita sendiri juga kan sibuk banget ya di sekolah tuh, praktek terus, tugas banyak dan lain-lain lah. Jadi emang lumayan bikin stres lah. Oke. Dan belajar itu kan bukan soal tentang nulis, tentang kita di kelas doang. Kita bisa belajar lewat permainan-permainan dan ada banyak kok game-game yang udah tersedia di Play Store. Salah satunya ya sering kita tahu Mobile Legends gitu. Emang kamu main Mobile Legends atau enggak? Ya kalau aku sih emang main ya, karena Mobile Legends itu game yang pertama kali aku mainin dari kelas 3 SD lah. 3 SD. Wow, 3 SD main Mobile Legends. Ya, emang udah mendarah daging lah main ML tuh juga gitu. Udah lama juga. Oke. Jadi tapi kan untuk main game itu buat 3 SD itu sungguh-sungguh agak banyak udah sama orang-orang gitu, karena beberapa orang doang yang main game ML gitu. Ya, atau tapi emang banyak orang yang main game di usia segitu? sebenarnya jarang sih ya, karena ML itu kan gamenya yang lumayan toksik juga lingkungannya. Jadi tapi it's okay lah, udah terbiasa sama game-game kayak gitu sampai sekarang juga. Wow. Oke, back to topic ya. Kita kamu kalau bilang kamu belajar sebentar lalu main game. Kita ibaratin kamu udah belajar nih 30 menit belajar doang dan kamu pengen dapetin sesuatu hadiah lah buat diri sendiri karena udah ngelakuin itu. Buat kamu self reward itu penting gak sih? Menurutku sih penting banget ya, karena Gen Z sekarang tuh emang dikit-dikit self reward gitu. Apalagi di luar sana juga banyak Gen Z yang produktif sekolahnya pagi sampai sore. Jadi menurutku self reward itu penting banget sih, asal emang nggak berlebihan dan tetap dikontrol. Tapi aku sendiri pun punya problem buat ngontrol self reward juga sih. Wah, apa itu? Problemnya karena kadang sifatnya ini impulsif gitu, kayak membeli barang yang emang sama sekali kita nggak butuhin. Terus juga karena aku kan hobinya game, otomatis top up game lah, atau beli peripheral gamenya juga, beli game-game berbayar. Jadi treatnya udah jauh banget lah gitu. Emang spending uangnya itu benar-benar di daerah pergaman doang gitu. Pergaman doang ya. Untuk top up itu kan gak semua orang juga bisa top up. Gak ada orang yang kayak pengen ngeluarin uang cuman buat game. Apalagi buat kaum awam gitu. Apain cuman top up game doang, gak ngaruh di real life gitu loh. Iya. Emang minimal kamu top up itu berapa sih? Dan kalau misalnya ditotalin, totalnya itu berapa? Wah, nggak bisa dihitung sih itu. karena apa ya, nggak benar-benar cuma nyisihin uang itu buat top up itu kadang nggak nentu juga kan, apalagi ada event-event lain. Kalau misalkan udah lama main game itu self rewardnya ya top up juga, karena game itu kan nggak sekedar self reward main game udah stop di situ, tapi ada peripheralnya, ada peripheral itu suluk beluk gamenya, equipmentnya, atau enggak ya tadi pembelian di gamenya juga kan itu sebagai self reward kita tersendiri juga, karena semakin lama itu kita nggak
nggak cuman puas dari main gamenya aja gitu. Oke. Jadi barang-barang yang dibeli sebagai step reward itu emang berkaitan banget sama game gitu ya. Ya bener sih. Bener banget kan? Iya. Tapi kita kan udah punya sosmed, media Iya. sosial, ada banyak tren, ada keranjang di pinggir kiri gitu ya. Bener. Kamu pernah gak sih kayak ada video nih lagi promosi sesuatu, kamu pengen banget beli, cuman emang gak butuh banget, tapi gara-gara emang tren, ikut-ikutan FOMO lah istilahnya gitu. Kamu pengen beli padahal itu nggak butuh. Ya bener banget sih, itu emang lumayan sering lah gitu beli barang-barang yang emang kita itu awalnya itu nggak ada rencana buat beli gitu dan nggak butuh banget juga, tapi ujung-ujungnya check out karena si harga barangnya itu benar-benar turun banget gitu. Jadi ya udah kapan lagi keburu harganya naik gitu. Tapi emang bukan aku doang sih, sepertinya semua Gen Z juga semua ya, saya pasti iya juga. Oke. Jadi tapi tanpa pikir panjang kamu langsung check out gara-gara emang sesuai tren gitu ya, Ya. mau ikutan ketinggalan zaman. Iya bener banget sih, FOMO aja gitu. FOMO doang gitu ya, padahal Terus kan emang penting-penting. barang-barangnya itu emang kadang diskon diskonnya itu emang besar-besaran banget gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak check out sekarang, nanti keburu harga normal lagi kan, wah rugi banget gitu. Gitu ya. Kalau nunggu butuh. Jadi sebenarnya sih sifat impulsif kayak gini tuh bukan suatu hal yang wow lagi lah gitu, karena hampir semua Gen Z juga semuanya FOMO lah, beli barang yang emang nggak dibutuhin lah dengan alasan emang buat self reward mereka gitu. Jadi mereka tuh jadiin beli sesuatu itu sebagai self reward. Jadi aku beli ini sebagai self reward, padahal kan gak semua yang dibeli ini tuh buat self reward. Ada batasan-batasan gitu, gak berlebihan, bukan berdasarkan keinginan. Ya bener sih, karena Gen Z itu banyak maunya gitu. Jadi dengan didasarkan self reward ini jadi alasan mereka buat beli barang, ataupun beli apapun itulah dengan judul self reward buat mereka. Oke. Terus emang udah bukan suatu hal yang aneh lagi gitu kalau misalkan Gen Z itu impulsif, terus mereka juga mageran juga gitu. Tapi mereka mageran juga tetap kok mereka produktif, kerja mereka kan juga banyak, bisa dari rumah gitu. Jadi menurutku sih self reward itu penting buat Gen Z, apalagi di era sekarang gitu. Dan emang kesibukannya itu lumayan padat lah ya, asalkan masih tetap terkontrol sih oke aja. Jadi yang penting kita bisa mengatur gitu loh seberapa banyak self rewardnya. Kayak sebenarnya tuh self reward itu penting banget, sehat banget. Apalagi buat aku nih, kalau misalnya pengen berproses untuk jadi lebih baik lah istilahnya. Ya bener. Let's say lebih baik. Kita udah kayak aku belajar nih selama 5 hari buat ujian gitu loh. Kita udah belajar sebelum tidur, kita belajar sebelum berangkat, kita belajar juga. Kita emang luangin waktu buat belajar, tapi kita butuh hadiah buat kasih bayaran karena kita udah ngelakuin pekerjaan itu. Kan itu keren banget gitu. Kita apresiasi diri karena itu butuh banget. Iya kan, kita harus mengapresiasi diri kita gitu. Bukan self treat buat diri kita itu penting gitu, apalagi buat hal-hal yang emang kita hobi juga, kayak mungkin hobinya di main game, hobinya di teknologi lah istilahnya itu. Itu kan ada kegiatannya juga kan, kita belajar baru dapat self reward daripada cuman main HP tiduran. Itu kan gak ada kegiatan ya, gak kegiatan produktif yang ngasilin sesuatu gitu. Kalau misalnya kita belajar, kita ngasilin sesuatu baru dapetin self reward. Ya. Kalau misalnya kita cuman tiduran doang tapi self rewardnya banyak, itu perlu dipertanyakan. Ya. Apa itu, dari mana datangnya? Ya, kalau itu bukan self reward lagi, tapi itu lebih ke impulsif, poya-poya. Ikut-ikutan. Jadi Rama punya saran gak sih buat kita sebagai Gen Z biar mengontrol diri, biar tahu patokan sih mana itu self reward biar gak berlebihan dan emang itu sepadan? Ya harus bikin suatu jadwal dulu lah, schedule dulu. Misalkan kita itu habis melakukan hal apa yang emang impactnya bagus buat diri kita,
kayak belajar sampai capek nih tiap hari, terus kita dapat nilai ujian yang bagus, bolehlah kita kasih self reward kita gitu. Karena itu penting supaya merasa diri kita itu diapresiasi gitu, sebagai cara untuk menyayangi diri kita sendiri. Tapi kan itu kalau misalnya dilihat dari pembahasan kita ya, self reward yang kita omongin itu sesuatu yang kita keluarin dari diri kita untuk diri kita sendiri. Padahal kan kita juga butuh apresiasi dari orang lain. Kita butuh semangat, kayak misalnya wah Rama keren banget udah bisa menjadi tentang ini. Kita butuh interaksi dong. Kita makhluk sosial, dan buat seseorang yang introvert kan itu susah banget ya buat interaksi, minimal lah sama keluarga. Buat aku itu salah satu self reward yang harusnya dimiliki sama setiap orang sih, karena ya benar banget sih, itu self reward yang paling berharga itu sebenarnya lebih ke interaksi. Karena introvertnya orang, mereka juga ya butuh teman ngobrol juga gitu. Dan intinya balik lagi ke relasinya dia sama orang lain juga. Kalau misalkan relasi dia sama orang lain baik, ya maka komunikasi pun baik meskipun orangnya introvert dan tertutup gitu. Sebenarnya tuh jadi introvert itu kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang baik gitu. Itu sesuatu yang emang harusnya di setiap orang ada. Karena kalau misalnya kita jadi extrovert dikira apa sih, asik gitu loh. Padahal kan kita emang makhluk sosial ya, kita perlu untuk komunikasi sama orang-orang gitu ya. Jadi sebenarnya itu gimana sudut pandang sama kelakuannya aja gitu. Introvert juga dalam artian di sini bukan antisosial, bukan yang sama sekali nggak ngobrol sama orang lain gitu. Yang nggak ngobrol sama orang lainnya itu karena benci gitu. Tapi karena mereka itu emang sulit untuk berinteraksi sama orang aja gitu. Jadi itulah yang bikin balik lagi ke perspektif orangnya itu sendiri, dan emang kelakuan si introvert atau extrovertnya itu sendiri juga sih. Oke. Jadi self reward itu kan kita apresiasi diri buat diri kita gitu ya. Benar. Dan game itu sebagai self reward itu tuh sendiri, atau itu sebagai perjuangan kita buat dapetin self reward? Kalau misalnya kita main game nih, lebih ke self reward itu sendiri sih. Karena ya dengan main game kita juga bisa ngelepas stres habis kita aktivitas belajar dari pagi sampai sore. Dengan main game ini kita bisa merefresh kembali dengan dopamin instan lah gitu istilahnya. Oke. Kalau misalnya kamu kan bilang top up itu sebagai self reward atau bukan? Nah, berarti game ini sebagai perjuangan kamu buat dapetin self reward. Berarti kamu udah main game sampai rank mythic lah. Mythic. Terus kamu pengen dapetin self reward yaitu top up. Berarti main game ini masih ini sebagai perjuangan ya? Ya bisa jadi ya, sebenarnya ya karena kan aku udah bilang tadi ya, karena self reward dari main game itu nggak cukup dari situ aja gitu. Karena dari main game itu sendiri kita pengen reward yang lain lagi gitu. Apalagi kalau misalkan main game kayak ML atau game-game kompetitif kayak Valorant dan lain-lain, itu kan ada ranknya. Jadi pengen ngasih self reward terus-terusan gitu. Apa kalau misalkan kita udah mencapai sesuatu di game itu? Oke, udah termasuk apresiasi buat diri. Kita udah nyampe rank ini, udah termasuk self reward. Iya. Wow. Jadi self reward itu bukan tentang materi yang ada di real life, tapi juga tentang ada di game itu sendiri. Ya di game, di mental. Apalagi sih kalau aku sekarang lebih ke udah mengurangi main game yang kompetitif toxic kayak gitu sih. Lebih ke bermain game-game casual, story yang ada pelajarannya gitu. Tapi ya balik lagi itu nggak murah lah ya, karena game-game kayak gitu berbayar juga kan. Jadi ya sama aja ngeluarin uang juga buat main game-game kayak gitu. Jadi ada aplikasi atau game yang emang buat downloadnya juga perlu bayar ya? Iya, banyak banget sih, bahkan emang game-game sekarang itu yang bagus emang harus bayar dulu. Game-game story di platform-platform kayak PC, laptop gitu kan. Emang berbayar lah kebanyakannya gitu. Kamu download game-game gitu emang tertarik sama gamenya atau emang banyak orang yang main? Lebih ke tertarik buat mainin sih, karena banyak orang yang mainin bukan berarti gamenya seru juga gitu.
Kalau aku mah lebih ke nyari ke gameplaynya kayak gimana, feelnya gimana. Karena kan game story itu ada ceritanya lah sekarang tuh. Jadi dicari itu bagaimana jalan cerita gamenya. Itu yang dicari, bukan karena banyak playernya. Justru banyak playernya itu bikin gamenya nggak spesial aja buat dimainin gitu, karena udah banyak yang mainin juga. Tapi kalau misalnya kita main game cerita story itu kan rasanya membosankan ya buat kita Gen Z gitu ya. Apaan gak seru banget baca teks cerita kayak gitu. Mending main game yang kompetitif aja. Karena beda banget ya. Kita dapetin interaksi langsung kalau misalnya main game kompetitif. Ya, iya Ya sih kan? benar. Karena tapi game story juga sekarang kan udah banyak fitur multiplayernya. Jadi meskipun gamenya fokus ke story, tapi kita tetap bisa mabar, tapi tanpa tekanan seperti di game-game yang emang pada dasarnya udah kompetitif banget gitu. Berarti kalau misalnya kita main game kompetitif emang perlu dibatasin juga gitu. Iya perlu dibatasin Terlalu sih berlebihan. karena emang kita kan niatnya mau ngasih self reward dengan cara main game, tapi main game kompetitif gitu. Itu sebenarnya udah salah sih, tapi balik lagi sama kontrol dirinya sendiri gitu. Oke, baik, memang kita udah ngobrol selama 10 menit dan Iya. itu waktu yang cukup lama ya. Ya seru juga sih ya. Seru banget ya. Jadi apa ya, untuk kesimpulannya sih dari aku gini ya, self reward itu penting buat Gen Z sekarang karena itu sebagai bentuk apresiasi diri, asalkan kita itu jangan impulsif dan berlebihan gitu. Harus tetap bisa mengontrol buat self rewardnya itu segimana porsinya, kapan, dan jangan sampai itu dijadikan suatu kebiasaan yang ujung-ujungnya kita beli barang ataupun membeli sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kita juga gitu. Oke, jadi kita harus pikir panjang lagi. Jadi jangan jadiin aku udah beli ini sebagai self reward karena aku Iya. pantas buat dapetinnya. Kamu harus Iya. mikirin lagi itu pantas gak dan gak berlebihan juga gitu loh. Iya, karena harus ada achievement dulu ya yang kamu dapetin buat mendapat self reward itu gitu. Jadi jangan karena self reward itu jangan dijadikan alasan kamu buat impulsif gitu. Intinya self reward itu boleh asalkan Ada batasannya. Ya, sebagai bentuk apresiasi diri, bukan dijadikan alasan buat kamu Foya-foya. foya-foya, impulsif dan lain-lain. Gitu aja sih tipsnya Baik. dari Gen Z yang udah tobat berperilaku impulsif. Wow. Oke, terima kasih banyak Fari. Oke.